puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa kembali hadir mengikuti kegiatan berbagi bersama. Nah, kali ini saya akan membawakan topik mengenai budaya positif. Sebelumnya yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Asna, kemudian yang terhormat rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya untuk mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Nah, topik yang akan dibahas yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol guru, kemudian restitusi mengenai segitiga restitusi. Di dalam kurikulum Merdeka, perubahan paradigma itu memang harus kita rubah ya. Yang dulunya memang guru itu sebagai pusat dari pembelajaran, yang sekarang ini siswa yang menjadi pusat pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya minta 2 orang untuk mempraktekkan kegiatan kita. Bisa minta tolong? Bisa minta tolong Ibu Halimah dengan Pak Jupan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Jupan dengan Bu Halimah. Nah, kita akan melakukan kegiatan. Jadi ini kegiatannya Pak Jupan atau Ibu Halimah nanti. Ini di kertas ini nanti tuliskan hal yang paling rahasia. Paling rahasia. Nah, Pak Jupan mencoba nanti merayu Bu Halimah. Bagaimana Bu Halimah kertas ini bisa diserahkan kepada Pak Jupan? Apakah Bu Halimah menyerahkannya atau tidak? Seperti itu. Oke? Bagaimana merayu? Kan bagaimana kami merayu? Itu nanti saya akan melakukan. Tergantung. Tergantung rayuannya. Ini Bu. Nah, silakan Pak Jupan, bagaimana caranya untuk mencoba mendapatkan rahasia yang di tangan Ibu Halimah. Jadi posisinya apa? Posisinya apa? Masalah posisi soal pacar melalui aplikasinya bagaimana? Intinya di tangan Bu Halimah itu ada sebuah rahasia yang sangat penting bagi Ibu Halimah. Nah, pokoknya bagaimana caranya supaya kertas itu bisa Bapak dapatkan, itu tergantung dari Bapak. Silakan Pak. Ya, hal yang penting Ibu ya. Ya, hal yang penting bagi Ibu Halimah. Hal yang penting. Saya itu apa? Usul saya apa? Untuknya kan saya minta sama Bu Halimah. Hanya dari Bu Halimah. Untuk selesai itu Seperti kegiatan kita ya, itu kan ada sampai kelas cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Teman B akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan membuka kepalan tangan Anda. Jadi tugas Bapak adalah bagaimana caranya mendapatkan hal yang penting yang ada di tangan Ibu Halimah. Terima kasih ya. Oke. Bu. Ini saya buku banyak itu buku karena ada yang saya sampaikan pada kawan saya ini yang penting dari saya tolong
Karena kalau semua yang tidak kasih kita sini, nanti bisa-bisa kau jadi ancam namanya. Tahu nggak? Ini kan kita kasih dekat ibu. Kawan saya ini, dia disuruh kawannya untuk mendapatkan itu. Kalau tidak terancam namanya, membantu orang migran berbahasa aja lah. Saya nggak tahu lah. Ini kan rahasia saya, Pak. Masa saya kasih sama Bapak? Tapi kan kalau saya ini bukan rahasia ibu. Ini sama dia perjanjian ibu. Kalau nggak Yang tahu kan saya, Pak. Bukan teman saya, teman Bapak itu. Bapak ngapain? Nah, urusan saya, urusan Bapak itu Pak campur. oke dengan ibu. Karena ibu tak mau ngasih, saya bakal kekerasan tuh ya. Kasih tidak apa? Kasih tidak apa? Tolong kasih. Tolong. Timbang kawan saya terancam namanya, bagus ibu aja yang terancam dengan ibu. Ya bapak ibu, kalau ibu nggak mau ngasih, jalan. Nanti saya sampaikan itu sama kawan saya, ibu kan mau ngasih. Ya bu ya. Oke, terima kasih Pak Jurpan dengan Ibu Halimah. Nah, contoh pertunjukan tadi adalah tadi ini bisa didapatkan sama Pak Jurpan rahasia dari Bu Halimah. Tidak bisa ya. Nah, pada dasarnya kita itu adalah memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Apakah kita itu mau dikontrol orang lain atau kita mengontrol orang lain? Pada dasarnya seseorang itu dialah yang memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri. Begitu juga dengan murid sebenarnya. Jadi kalau kita kadang-kadang menyuruh murid dan murid mengikuti apa yang kita perintahkan, itu berarti murid dengan sengaja membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Seperti pertunjukan yang tadi. Oke? Selanjutnya, nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid yang seperti saya sampaikan tadi ya. Kita banyak berpikir kalau murid patuh kepada kita, oh berarti kita bisa mengontrol mereka. Padahal pada dasarnya karena mereka membiarkan diri mereka itu untuk kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, kita akan mengeksplorasi konsep mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum itu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian kalau di stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi ya, pertunjukan tadi. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian di stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Oke, selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin? Kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu sekalian, disiplin itu apa ya? Silakan. Disiplin itu adalah taat akan peraturan. Taat peraturan. Bapak Ibu yang lain, bagaimana pendapatnya? Apa itu disiplin? Bagaimana Ibu Dia? Sesuai waktunya. Tepat sesuai waktunya.
Oke, sebenarnya itu tidak ada yang salah ya. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Asalnya dari Socrates. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, biasanya ya seperti tadi dari paparan Ibu Tiwi tadi taat, kemudian dari Ibu Dian tadi katanya sesuai dengan aturan seperti itu. Nah, kebanyakan kita akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sebenarnya konsep budaya positif ini yaitu kita menjadikan murid itu berperilaku positif tanpa adanya paksaan, atau motivasinya itu nggak berasal dari luar, tapi berasal dari diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa kalau kita melakukan kegiatan budaya positif, maka itu akan berdampak baik bagi diri mereka. Sama seperti kita menggunakan helm, ya. Kalau motivasi eksternal kita takut dirazia dan segala macamnya. Tetapi kalau motivasi kita sendiri menggunakan helm karena untuk menjaga keselamatan, berarti itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di dalam disiplin positif ini ada nilai-nilai yang kita pegang, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian ada seorang psikologis yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Seperti murid gitu, dia melakukan kegiatan pelanggaran itu juga ada tujuannya. Mungkin tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti kurikulum merdeka ya, nilai-nilai kebajikan yang dituntut dalam kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Apa itu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang hendaknya tertanam dalam diri murid-murid kita ya. Secara sadar, secara termotivasi secara intrinsik, bukan secara eksternal. Lanjut. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Lanjut. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalnya ya, anak-anak mereka memakai seragam dengan lengkap. Mungkin alasan motivasinya itu karena takut dihukum dulu, bukan atas kesadaran diri kita sendiri. Sama seperti kita juga kan bekerja seperti itu. Nah, hadir tepat waktu atau segala macamnya itu karena apa? Karena untuk menghindari hukuman. Nah, ini yang termasuk dalam teori motivasi eksternal ya, bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi kalau misalnya murid, kalau mereka datang tepat waktu yang dipikirkan mereka, nanti mereka akan dapatkan hadiah, reward. Nah, ini juga termasuk dari motivasi eksternal. Nah, yang paling baik adalah motivasi internal, artinya yang memang berasal dari dalam diri mereka sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira kalau kita sebagai guru itu motivasi yang paling mendasar kita
apa? Apakah yang nomor pertama, kedua, atau ketiga? Yang paling mendasar, yang kebanyakan yang ada pada diri kita sendiri. Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Apakah kita bekerja karena untuk menghindari hukuman, atau kita bekerja untuk mendapatkan imbalan, atau sebenarnya kita bekerja karena apa? Karena kesadaran diri kita sendiri bahwa itu suatu kewajiban kita yang harus kita laksanakan, seperti itu. Yang ketiga ya. Nah, kalau inilah yang sebenarnya ingin kita sasarkan kepada siswa. Artinya, siswa itu diharapkan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, bahwa mereka sadar bahwa sekolah itu memang mereka butuhkan, bukan karena mereka takut dihukum dari rumah, atau takut mereka nanti tidak mendapatkan hadiah, seperti itu. Lanjut. Nah, hukuman dan penghargaan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kata disiplin, tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Kita kebanyakan mengaitkan tadi disiplin itu dengan hukuman ya. Nah, Begini Bu, kalau kita ingin memurid, kalau kita ingin memurid tentang kita, kalau kita nampaknya ini yang bekerja ini bukan dari kesadaran, dari timbalan Bu. Intinya kita nggak timbalan, tapi kalau murid bisa kita nggak kesadaran dia, itu dari tubuhnya kita. Oke, nah yang budaya positif ini ingin kita tanamkan supaya murid bisa memiliki kesadaran sendiri, atau artinya dia termotivasi sendiri bahwa kalau di sekolah itu artinya karena memang dia butuh, bukan karena untuk mendapatkan imbalan atau karena takut hukuman, seperti itu. Kalau misalnya motivasi kita sebagai guru itu tergantung dari kita sendiri. Apakah kita motivasi kita bekerja karena takut hukuman, atau bekerja mendapatkan imbalan, atau bekerja karena memang kita sadar bahwa itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan, seperti itu. Ya, itu tergantung dari diri masing-masing. Apakah termotivasi secara eksternal ataupun termotivasi secara internal. Oke, lanjut yang ini. Nah, disiplin tadi dikaitkan dengan hukuman. Nah, di dalam konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hukuman itu termasuk identitas gagal. Artinya apa? Bahwa disiplin yang dikaitkan dengan hukuman itu sebenarnya disiplin yang memaksa. Nah, artinya apa? Ketika anak melakukan pelanggaran, kita hukum. Contoh misalnya, dia datang ke sekolah dengan tidak memakai seragam lengkap. Kita hukum. Anak tidak tahu konsekuensinya sebelumnya. Tanpa diberitahu, itulah hukuman. Namun nanti kalau kita konsekuensi, anak sudah tahu ini aturan-aturan sekolah. Ini kalau kalian langgar. Kalau misalnya kalian langgar, ini hukumannya. Nah, itulah yang disebut konsekuensi. Kemudian ada yang satu lagi namanya restitusi. Nah, restitusi apa? Restitusi ini adalah bentuk dari disiplin positif yang artinya memberikan kepada mereka kesadaran sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu dipercaya dengan nilai keyakinannya. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Contoh, kita kan konsekuensi sama anak. Nanti kalau misalnya tugas kalian nggak selesai, kalian nanti tidak bisa istirahat. Anak-anak sudah tahu bahwa itu konsekuensi yang akan mereka jalani. Tetapi kalau misalnya hukuman, langsung anak-anak tanpa kita kasih tahu, kita hukum. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebenarnya hukuman, seperti itu. Kemudian membuat anak sakit untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak jadi benci disiplin. Kemudian kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman bersifat paksaan, sementara kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Artinya mereka sudah tahu. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsekuensi menjadi konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya,
konsekuensi hukuman. Bedanya, kalau hukuman, anak itu tidak diberitahu, kita langsung punishment. Jika mereka melakukan pelanggaran, kita langsung kasih punishment. Sementara kalau konsekuensi, anak itu sudah tahu sebelumnya. Kalau misalnya tadi tidak memakai sepatu, misalnya tidak memakai sepatu sekolah, udah ada aturan sekolah, apa yang akan terjadi dengan mereka? Misalnya dipanggil orang tua, konsekuensi yang harus mereka terima. Kalau hukuman tidak, di situ langsung. Contoh, nggak ke CPR, langsung keliling lapangan. Mereka tidak tahu kalau hukumannya seperti itu. Tapi kalau konsekuensi, ini sudah kita beritahu ya. Misalnya sebelum kita masuk, belajar sama ibu, kita belajarnya harus begini. Kalau nggak ngerjain 3 kali, hukumannya seperti ini. Nah itu konsekuensi, mereka sudah menyadari. Seperti itu. Berarti bedanya dengan pemberitahuan aja ya? Ya, kalau konsekuensi mereka sudah tahu dan disepakati bersama bahwa itu adalah konsekuensi. Oke, lanjut. Sudah berjumpa? Lanjut. Nah, identitas gagal hukuman, sesuatu yang terjadi harus menyakitkan. Sementara kalau identitas suksesnya disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Nanti akan diberi contoh bagaimana melakukan restitusi ya. Seperti itu. Kalau misalnya di identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, bisa jadi kadang-kadang anak dendam ya jadinya ya. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Murid akan membenci peraturan. Sementara kalau identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, namun yang paling baik adalah yang kita pilih adalah restitusi. Lanjut. Nah, ini contoh ya antara hukuman sama konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman. Karena anak kan tidak ada kesepakatan di awalnya, seperti itu. Lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Yang contoh konsekuensinya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya kan ada terjadi perkelahian di dalam kelas. Nah, konsekuensi ini mereka sudah tahu sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang pernah mereka buat dalam kesepakatan. Maka ada namanya nanti kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatannya menghargai teman. Kalau mereka melakukan ini berarti mereka melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Itulah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga konsekuensi. Silakan lanjut. Nah, ini ada beberapa yang kita pikir bahwa penghargaan merupakan suatu hal yang baik untuk anak. Nah, namun menurut teori psikologisnya ada dihukum oleh penghargaan, yaitu ada pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Kadang-kadang ya kita kan melakukan pujian ya sama anak-anak ya. Anak ibu ini baik sekali kamu pintar, kamu bagus. Ternyata kadang-kadang ini juga bisa menjadi hukuman bagi mereka. Artinya apa? Kalau misalnya motivasi mereka itu untuk melakukan itu karena apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan atas kesadaran diri mereka sendiri. Kemudian penghargaan menghukum. Ada juga penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini yang sering nih, penghargaan merusak hubungan. Contoh, ini misalnya Ibu Tiwi, baik budi di kelas, pinter, cantik. Jadi gurunya tuh selalu berfokus, lihat si Tiwi itu bisa jadi contoh untuk kalian semua. Bagi Tiwi itu penghargaan, tapi bagi kawannya itu merupakan hukuman. Akan menimbulkan apa? Merusak hubungan bagi kawannya. Kawannya akan menjadi membenci atau tidak suka, seperti itu. Itulah salah satu contoh dari dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sama yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa penghargaan itu tidak salah, cuma penghargaan itu bisa berdampak anak itu termotivasi bukan karena dari dalam diri mereka sendiri, tetapi termotivasi karena apa? Karena hal-hal yang tadi, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan, seperti itu.
bukan karena apa? Bukan karena dari dalam diri mereka sendiri seperti itu. Lanjut. Nah, Bu, masalah prankingan itu bisa menjadi hukuman jadinya. Ya, dihukum oleh pengadilan. Makanya di kurikulum Merdeka ditiadakan prankingan seperti itu. Karena tanpa kita sadari memang ada dampak-dampak psikologis bagi anak yang lain seperti itu. Jadi lalu bagaimana dengan anak yang tidak termotivasi? Nah, itulah tugas kita bagaimana untuk membangkitkan motivasi mereka seperti itu. Dan kita sama-sama masih belajar banyak mengenai hal itu, banyak teori-teori yang memang belum kita ketahui mengenai hal itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, seperti yang konsep kurikulum merdeka ya, bahwa memberikan kebebasan anak. Namun kebebasannya itu bukan berarti anak bisa melakukan sesuka hatinya, tidak. Kebebasannya masih terarah seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut, Bu. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, kemudian bisa menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga berfokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana praktik restitusi yang kita lakukan. Nah, sekarang keyakinan kelas. Lanjut, Bu. Nah, mengapa nggak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira pendapat Bapak Ibu, kenapa kok nggak peraturan aja? Lebih simpel. Kenapa harus keyakinan kelas? Kira-kira. Nah, kalau peraturan seperti yang tadi ya, kalau peraturan itu artinya murid tidak diajak untuk membuat suatu kesepakatan bersama, ya, untuk tidak dilibatkan. Murid itu tidak dilibatkan. Tapi kalau misalnya kita keyakinan kelas, murid itu kita libatkan. Kemudian mereka meyakini nilai-nilai yang sudah kita sepakati seperti itu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak itu sadar sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Misalnya datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelasnya yang sudah mereka sepakati apa? Oh, aku harus datang tepat waktu seperti itu. Lanjut, Bu Dewi. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu kegiatan sekolah adalah menentukan visi dan misi tujuan dari sebuah institusi. Lanjut, next. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan sekolah? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan jelas. Pertama, rambut tidak boleh berwarna, peraturan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas misalnya
saling menghargai, terus membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, seperti itu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada menggunakan kata jangan. Jadi Bapak Ibu kalau kita dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, jangan menggunakan kata jangan, tapi ubahlah menjadi kalimat positif. Ya, misalnya jangan datang terlambat, berarti datang tepat waktu. Jangan buang sampah sembarangan, berarti menjaga kebersihan. Atau buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengganggu teman, atau jangan membuli teman. Gantilah dengan menghargai teman. Nah, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai guru untuk membuat keyakinan kelas, kita minta pendapat anak dulu. Mau apa? Kelas ideal yang mereka sepakati seperti itu. Ini kelasnya menjadikan apa? Bu, saya nggak mau di kelas itu diganggu. Buat kesepakatan-kesepakatan. Dan itu nanti diuji bersama. Lanjut. Nah, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas atau biasa lagi disebut dengan kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat. Jadi di kesepakatan kelas itu bukan kita yang menentukan. Anak kita minta. Ketika mereka bingung, ini mau nulis apa sebenarnya? Kita kasih pilihan. Pilihannya dari kita. Misalnya, mereka kelas ini harus Fatfilah. Kita kasih pilihan menjaga kerapian dan kebersihan kelas. Misalnya di kelas ini harus sampah-sampah jangan ada seperti itu. Jadi tawaran bisa dari kita pandu, tapi bukan kita yang mengatakan ini kita tulis dulu kesepakatan kelas, bapak anak ini ya tidak, tetapi melalui curah pendapat dari mereka. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar. Boleh nanti ya prakteknya, misalnya ada di kertas karton, anak-anak maju satu-satu. Ini yang ingin saya buat, ini yang ingin saya buat, ini yang ingin saya buat satu persatu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi positif. Seperti itu ya, contoh ya. Jangan berlari di kelas, berjalanlah di kelas, kalimat positifnya. Kemudian kita tinjau lagi daftar surat yang sudah dicatat. Kalau misalnya ada banyak yang berupa peraturan-peraturan, selanjutnya ajak warga murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Jadi kita rangkum lagi kalimat-kalimat mereka. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Itu ya. Contoh video pembentukan keyakinan kelas. Ini ya Bapak Ibu, contoh pembentukan keyakinan kelas yang pernah saya buat ya di dalam kelas seperti ini. Yang pertama, kita tawarkan dulu peraturan-peraturan atau keyakinan kelas apa yang ingin dibuat. Gak ada suaranya ya. Seperti itu ya. Nah, ini kegiatan saya membagikan kertas ya untuk mereka membuat kesepakatan kelas yang akan ditempel nanti di kertas karton atau di papan tulis. Ini contoh-contohnya. Nah, anak-anak menempelkan ini bisa ya pakai kertas itu.
setelah disepakati, ini nanti kita rangkum dalam satu kesepakatan bersama ya. Nah, kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati bersama itu murid-murid diminta untuk memberikan tanda di kertas tersebut berupa tanda tangan ya. Ini tidak harus mesti seperti ini ya. Ini saya hanya memberikan contoh bagaimana membuat keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan di kelas. Nah, ini memberitahukan kepada murid bahwa kesepakatan yang sudah dibuat ini harus dilaksanakan secara bersama-sama dan disadari sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, itu ya Bapak Ibu, contoh dari membuat kesepakatan kelas. Nah, untuk mencapai suatu budaya positif, memang semuanya lingkupnya ada dalam peraturan kelas, keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif dan budaya positif. Jadi budaya positif ini terbentuk dengan dukungan-dukungan lingkungan positif juga. Ini contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, seperti itu ya. Itu contoh dari sekolah TK ya. Silakan. Nah, apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, di peraturan seperti ini contohnya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai itu apa? Artinya anak atau murid itu agar bisa bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Ini peraturan ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya apa? Demi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Lanjut Bu. Nah, lanjut kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Silakan. Pada dasarnya setiap kita tentu melakukan tindakan itu karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Saya kasih contoh, misalnya anak-anak ketika kita ngajar ya, ada yang main, ribut. Mungkin mereka melakukan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasarnya? Bisa jadi kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi itu apa? Bersenang-senang, seperti itu, ya. Kemudian misalnya penguasaan. Kita siswa kok, ada siswa kita yang kerjanya selalu saja mengganggu kawannya di kelas seperti itu. Mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Yaitu penguasaan. Dia ingin merasa menguasai kawan-kawannya seperti itu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa ini ya? Baik. Apakah tadi kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Apa kebutuhan dasarnya? Kesenangan, iya. Ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa itu? Coba, apa lagi? Naikkan lagi. Kebutuhan dasarnya tadi. Naikkan. Cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Betul lagi? Nah, cinta
dan kasih sayang karena anak ini pengen dapat perhatian dari gurunya, kebutuhan dasarnya. Kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa itu? Coba tanyakan lagi. Cinta, penguasaan, kesenangan, kebebasan, atau bertahan hidup? Mundurkan lagi. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini sama seperti ingin mendapatkan apa ya? Perhatian ya, kasih sayang. Nah inilah bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dasar yang melandasi murid-murid kita itu melakukan suatu tindakan seperti itu. Banyak ya kasus-kasus yang terjadi ya, anak-anak nanti sama guru A mulutnya tidak terkontrol, sama guru B mulutnya seperti ini, atau ketika guru A masuk anak-anak nanti takut, ketika guru B masuk anak-anak suka-suka hati, mungkin karena ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi seperti itu. Lanjut. Contoh kasus, Pak Julfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Julfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Julfikar, namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengumpulkannya di rapat guru mingguan, salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah. Bahkan selama ini cenderung diam bila di dalam rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri. Bila Anda berada dalam posisi Pak Julfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Julfikar agar kebutuhannya terpenuhi? Ini kira-kira kebutuhannya apa ini ya? Bisa beragam ya Bapak Ibu. Bisa juga karena ingin penguasaan. Bisa juga dia ingin dapat perhatian. Coba lihat bukti. Nah, misalnya jawaban Pak Malik, iseng aja sih aku sebenarnya. Aku senang lihat capsek baru itu kebingungan kalau kutanya-tanya di rapat. Berarti Pak Julfikar itu ingin memenuhi kebutuhannya kesenangan. Kemudian, misalnya jawabannya, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dan kerjasama bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik, kita dan kasih sayang. Kemudian saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Juran. Makanya saya tanya-tanya. Ini kan seperti uji, ya penguasaan. Kemudian gaya ngomongnya Pak Julfikar itu monoton sekali ya, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai-selesai. Ngomongnya begitu saja, nggak ada cara lain untuk menyampaikan materinya. Ini kebebasan. Bisa jadi ini posisi seperti ini bisa jadi terjadi juga ketika kita melakukan pembelajaran di kelas. Ya, anak-anak kadang-kadang bingung. Ini guru ngerjain apa sih? Ngajarkan apa? Dari A sampai Z 3 jam kita ngajarkan mata pelajaran, nggak tahu apa? Bisa jadi. Kenapa? Anak itu yang pertama mungkin, aduh, ibu ini ngomong apa sih? Berarti anak itu pengen bebas. Seperti itu. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Lanjut Bu Tiwi. Nah, di dalam pelaksanaan sehari-hari, baik itu kita bertugas sebagai guru ataupun sebagai individu, sebenarnya kita memiliki 5 posisi kontrol. Kontrol yang mana yang bisa kita lakukan? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Contoh penghukum. Tipikal guru yang suka hukum, sedikit-sedikit kalau muridnya lakukan pelanggaran, hukum, marahi. Ini kebanyakan yang memang sering kita lakukan. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Seperti ini, kalian kalau ribut terus nanti ibu bisa ditegur sama kepala sekolah. Nggak kasihan kalian sama ibu. Nah, ya, itu salah satu contoh membuat orang merasa bersalah. Atau kau tahu perbuatanmu itu nggak kasihan kau sama mamamu. Kayak mana lah kalau mama
kamu mendengarkan berita kalau itu seperti ini di sekolah, mukuli kawanmu. Kayak mana rasa sakitnya? Ini posisi membuat bersalah. Kemudian posisi teman. Jadi anak-anak itu seperti sama kita seperti curhat. Kenapa tadi mengerjakan? Kok kayak gitu kamu? Ah, gak apa-apa lah bu. Dia sama kita itu sudah menganggap kita itu teman. Kemudian pemantau. Jadi kalau situasi pemantau ini kita itu seperti memantau aktivitas anak. Coba itu anak itu ya. Kita amati terus. Misalnya ada anak yang terlalu kelihatan menonjol sekali ya, dari sisi negatif seperti itu. Kemudian manajer. Nah, posisi manajer inilah yang posisi konfliknya. Posisi manajer inilah yang selayaknya harus ada pada diri kita sebagai guru. Kira-kira Bapak Ibu, kebanyakan kita mengambil posisi apa? Atau di rumah? Apakah posisi manajer atau posisi penghukum atau posisi teman? Teman, manajer, posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer apa yang dilakukan? Kalau ketika posisi guru berbuat, berarti tindakannya menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kau ya, nah seperti itu ya. Udahlah kau jelek, bodoh, hitam, nah seperti itu, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah seperti tadi ya. Seharusnya ibu kecewa. Kemudian teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini posisi guru yang kadang melindungi murid-muridnya ya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya misalnya gini, anak datang ke sekolah sepatunya warnanya hitam. Kita nggak langsung sepatunya warnanya putih. Kita nggak langsung ngejas. Mau pakai sepatu putih nggak? Gini, coba lihat, ada nggak yang salah samamu? Apa ya Pak? Coba tengok lagi dari atas ke bawah. Oh iya Pak, saya pakai sepatu putih. Nggak kita loh, kan udah tahu aturannya enggak. Terus kalau di sekolah kita pakai sepatu putih itu boleh atau tidak ya? Ya nggak boleh. Kenapa pakai sepatu putih? Begini, saya tadi malam sepatu saya jemur lupa angkat seperti itu. Jadi kita melakukan diri kita itu sebagai posisi manajer, artinya membuat anak itu sendiri menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar nilai-nilai keyakinan yang sudah mereka sepakati. Kemudian kalau berkata kamu tidak melakukannya, awas ya, merasakan. Saya juga sering seperti itu ya. Kemudian hasil memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi hasilnya kalau kita lakukan itu kadang-kadang anak-anak karena saking takutnya dia bohong. Takut dimarahin gurunya dia bohong. Bukan aku bu, bukan aku yang ambil, seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan aja nanti juga ngomel-ngomel aja. Kalau kita posisinya penghukum. Kemudian dampaknya mengurangi kesalahan. Kalau membuat orang merasa bersalah seperti itu ya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sering ya, itu juga seperti itu. Kemudian menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Murid mengatakan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata maafkan saya. Kemudian murid menjadi merasa rendah diri. Kalau posisi teman, ayolah lakukan dari ibu. Masa kamu gak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kalau posisi teman, jadi murid itu masalah ketergantungan. Seperti itu. Kalau pemantau, pemantau menanyakan apa peraturannya. Kemudian menyelesaikan diri bila diawasi. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang saya harus tulis. Kemudian ditiberatkan pada. Nah, kalau identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri atau posisi kita sebagai manajer, yang pertama, kalau gurunya berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri. Itulah beberapa posisi kontrol yang ada pada diri kita. Nah, namun yang sebaiknya posisi kontrol yang harus kita miliki itu yang mana? Yang paling baik yang mana?
Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer atau penghukum? Yang paling banyak kita lakukan yaitu adalah sebagai manajer. Lanjut Bu. Nah ini ya salah satunya ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pasti posisi kontrolnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian pernyataan kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, maka itu sebagai penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir ini penghukum. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Lanjut Bu. Nah, segitiga restitusi ini mengandung 3 hal. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Ini untuk apa? Ini kita lakukan ketika anak melakukan pelanggaran keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Jadi ada caranya, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilitas identitas, menanyakan keyakinan. Kalimat-kalimatnya kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kalau kita validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa hal itu dilakukan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, segitiga restitusi ini kita lakukan agar ketika mulai melakukan pelanggaran, murid menyadari sendiri atas kesalahan mereka dan melakukan perbaikan terhadap tindakan yang mereka lakukan itu secara intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Terus Buti, nah baik Bapak Ibu, nah ini saya akan berikan contoh praktik segitiga restitusi yang sudah pernah dilakukan dalam menangani masalah-masalah siswa. Benar gitu? Benar Bu, ya duluan Bu, ya lumayan Bu, kenapa? Ya, nah itu di sini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, Ibu mencoba untuk memperbaiki masalah kalian ini. Kalian melakukan itu pasti ada alasannya. Bisa ceritakan sama Ibu apa alasan kalian? Coba dari Amel dulu. Jadinya kan Ibu, dan aku masuk sekolah, dan saya panggil nama orang tua dia Bu. Jadinya karena dia tuh sebenarnya saya tuh cuma ada CSC sama dia masuk laki Bu. Tunggu siapa yang nggak saya perhatikan Bu? Tiba-tiba datang ke sekolah dia jadi anak sekolah Bu. Ya saya kenal Bu namanya Bu. Namanya saya tuh main-main Bu, bukan asal bedanya dia aja Bu. Oke, nah marah, kesal itu hal yang wajar dan manusiawi. Setiap orang kalau orang tuanya juga dihina pasti marah. Ibu juga seperti itu, pasti marah kalau orang tua ibu dihina. Ya, Amel, kalian masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati waktu di awal pembelajaran? Kira-kira apa ya? Nah, apakah kalian meyakininya? Yakin. Tapi bertanya, kira-kira perbuatan kalian itu sudah menunjukkan enggak tentang keyakinan kalian pas kalian yakin? Ya, tidak ya. Nah, berkata sopan, kemudian berbuat baik itu penting itu kalian atau tidak? Penting ya Nak ya. Ya, berkata sopan dan berbuat baik itu menjadi penting untuk kita lakukan. Ya. Nah, sekarang kalian mau nggak memperbaiki masalah kalian? Mau? Ceritakan sama Ibu apa kira-kira langkah kalian untuk memperbaiki masalah kalian. Nah, coba dari Angga dulu. Saya
membuat keributan. Selain itu ada nggak yang bisa kita lakukan lagi? Ada. Apa coba? Menjalankan keyakinan kelas ya sudah sepakati ya dengan baik ya anak ya. Oke. Nah, hukum rencana kalian itu semoga kedepannya kalian nanti menjadi anak yang lebih baik lagi. Coba sekarang. Tadi itu katanya mau saling bermaafan. Coba lanjutkan sama itu. Saling bermaafan. Maaf ya, Dek. Sama ya, Dek. Nah, itulah contoh bagaimana melakukan praktik segitiga restitusi terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Nah, artinya di situ kita tidak langsung memberikan punishment ya, atau langsung menyalahkan anak-anak atas tindakannya, tetapi bagaimana caranya membuat mereka menyadari apa yang mereka lakukan itu ternyata melanggar keyakinan yang telah mereka sepakati atau mereka yakini. Nah, tujuannya agar dari murid itu terbentuk budaya positif yang termotivasi secara internal dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka mencari solusi terhadap permasalahan yang telah mereka lakukan. Nah, praktek segitiga restitusi tadi yang tahap yang pertama yang dilakukan yaitu menstabilkan emosi. Kadang-kadang kan kita sebagai guru langsung menjas anak-anak. Nah, kalau kita stabilkan dulu, artinya kita tidak langsung menjas anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan salah, seperti itu. Ya, seperti yang saya lakukan yang tadi ya. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya alasan mereka kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa segala tindakan perilaku yang dilakukan oleh murid atau manusia juga karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa jadi kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Jadi tugas kita adalah bagaimana menemukan kebutuhan dasar mereka sehingga kita bisa mencarikan solusinya bagi mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tentu di setiap anak-anak ada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka sendiri. Seperti tadi kasus tadi perkelahian antara dua orang murid yang adu mulut saling ejek-ejekan nama orang tua. Jadi dengan melakukan segitiga restitusi mereka menyadari dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Oke Bapak Ibu, sudah di penghujung. Ini saya mohon bantuannya yaitu refleksi. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari paparan tadi? Apa kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa memberikan silakan. Harus batik. Tes. Silakan buat kita. Tes. Kita juga kompak. Silakan Bu Helita. Terima kasih. Sesudah saya mengamati paparan dan memberikan monogri, saya akhirnya paham dan mengerti apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi untuk diterapkan di kelas, kita tahu yang mana sebaiknya dan kapan yang diterapkan itu hukuman dan kapan dikasih konsekuensinya. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ada? Perasaan yang muncul. Tes. Perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini sangat memberikan dampak positif khususnya bagi saya sebagai guru, menambah wawasan bagaimana untuk bertindak dan memperlakukan siswa agar tercapai ke arah yang lebih baik. Demikian
Terima kasih. Untuk yang ketiga, kira-kira peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama sesi ini? Among itu yang tadi ya, posisi kontrol guru ya. Apakah sebagai penghukum, teman, kemudian pembuat merasa bersalah, atau posisi yang paling baik, manajer? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana Pak Jupan? Yang mana? Manajer, ya. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Sebelum melakukan sesi ini tentu kita sering memperlakukan posisi kita itu sebagai penghukum ya, kebanyakan penghukum ya. Saya sendiri mengakui bahwa saya lebih banyak menjadi posisi penghukum kalau sebagai guru, padahal sebaiknya adalah sebagai posisi manajer. Kemudian saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Tentu manajer. Baik Bapak Ibu, ini sudah di penghujung. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini dapat memberikan dampak positif dan menjadikan sekolah kita ini berbudaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, nah supaya kelas kita ini nanti kedepannya berjalan dengan baik, kita perlu namanya buat beberapa kesepakatan kelas yang harus kita yakini dan jalani. Nah, keyakinan kelas ini harus dilaksanakan dengan komitmen dan dengan rasa tanggung jawab. Jadi untuk langkahnya nanti kalian tuliskan kalian ingin suasana kelasnya itu seperti apa, terus apa yang ingin kalian peroleh dari kelas tersebut ya. Misalnya seperti apa? Terus saya pengen kelasnya itu tertib, terus pikir terlaksana dengan baik seperti itu ya. Nanti tuliskan di kertas. Keyakinan kelas kita ya. Good morning Ibu. Saya berharap kita dapat menjaga kebersihan kelas. Nah. Saya berharap kita saling bekerja sama. Nah, ini beberapa keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Di antaranya menjaga kebersihan kelas, kemudian berbicara sopan, berbuat baik, terus berlaku baik sama teman, menjaga kebersihan sama rajin sekolah, mengerjakan PR, terus menjaga tata tertib sekolah, stop bully kawan. Jangan aja. Nah, semuanya sudah kita sepakati bersama. Jadi kedepannya ini yang komitmen kita bersama untuk kita laksanakannya secara bertanggung jawab. Ya